Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tengah berada di komplek atau wilayah yang ada di Kecamatan Kerangkeng yang ekosistem budaya ekonominya diantaranya adalah dihasilkan dari petani yang ada di sini, yakni petani garam. Dan garam Kerangkeng hari ini telah menjadi salah satu komoditi yang menjadi salah satu primadona di Kabupaten Indramayu, provinsi dan juga nasional. Dan hari ini juga kita akan mengetahui seperti apa sih potensinya dan bagaimana garam Kerangkeng menjadi salah satu ekosistem yang bisa dijadikan untuk memperkuat program dari ekonomi kerakyatan dari visi misi Indramayu Raya. Saya Abdul Aziz untuk Frita News. Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Indramayu dalam rangka memperkuat visi misi Indramayu Raya adalah dengan adanya koperasi-koperasi yang hidup berdasarkan basis kerakyatan. Dan di Kecamatan Kerangkeng ini adalah koperasi yang berbasis produksi garam. Nah, dengan Pak siapa? Pak Wira Susena, Kepala Kepala PTD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. Oke, UPTD di sebelah Kecamatan Kerangkeng. Oke. Ini nampaknya banyak sekali petani yang secara mayoritas ya, ini petani garam. Sebenarnya petani garam di Kerangkeng ini potensial tidak sih di kancah Jabar nasional? Kalau kita produksi secara nasional, kita di Kecamatan Kerangkeng ini adalah yang sangat terbesar. Karena dari 650 hektar potensi garam ini, kita menghasilkan sekitar 110.000 ton per tahun. Oke, dan ini kan dalam rangka untuk ekonomi kerakyatan, dan hari ini visi misi Indramayu Raya itu membutuhkan. Katanya akan ada yang kerjasama dengan koperasi-koperasi Kecamatan Kerangkeng. Ada? Kita sangat membuka untuk potensi itu, untuk agrobisnisnya ya. Bisnisnya sangat membuka peluang untuk bisnis masyarakat sendiri. Kita ada bossing plan, ada untuk pengolahan garam kasar ke garam halus, dijadikan untuk garam konsumsi. Oke, ini koperasi ini satu koperasi ya, ini per hari berapa? Satu koperasi ini kita washing plan, kita produksi 15 ton sampai 10 ton per hari, per 8 jam. Per 8 jam? Per 8 jam. Oke, berarti potensi luar biasa ya. Ini sangat istimewa sekali. Oke, terima kasih Pak Wira, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol berikutnya. Boleh kita muter-muter ya? Boleh, siap. Harapannya dari petani garam yang ada di Kecamatan Kerangkeng ini apa? Terutama dari kelompok kooperasinya Pak Haji Emin. Harapannya dari kelompok itu, dari pemerintah daerah itu supaya memaksimalkan terutama pemasaran ya? untuk pemasaran, baik garam krosok maupun garam halus. Oke, dan katanya hari ini akan ada kerjasama dengan pihak MBB ya, PT MBB, PT MBB apa? MBB itu Mitra Bumdes Bersama. Oh iya, terus ditambahkan nanti kerjasama lagi dengan MBN, Mitra Bumdes Nusantara, dan ya nampaknya itu ya dari pemerintah. Saya tengah berada di salah satu koperasi yang ada di Kecamatan Kerangkeng, dan koperasi ini mengelola garam yang beriodium halus dan dipasarkan secara nasional. Garam ini akan dikerjasamakan dengan perusahaan dari PT MBB, Mitra Bumdes Bersama, dan nanti akan dikerjasamakan juga dengan MBN, Mitra Bumdes Nusantara. Ini bentuk garam.
siap jual. Sama kita juga ini ada dari keluarga besar MBN Mitra BUMDes Nusantara. Nusantara, dan ini anak cabang dari BUMN, Pak. Kita sebenarnya afiliasi dari 7 BUMN, Mas. Oh, 30% itu adalah dari Bulog, Mm. 20% saham itu dari Dana Reksa, 50% sisanya itu dari Pertamina Retail, PPI, PT Perkebunan Nusantara, RNI, dan juga Pertamina Retail. Berarti holding BUMN. Afiliasi dari Afiliasi BUMN. BUMN. Itu. Oke, dengan Bapak siapa? Saya Dendi. Pak Dendi. Pak Pak Dendi. Dendi, ini kan potensi di Kecamatan Kerangkeng kan luar biasa nih garamnya nih. Betul. Nah, maka petani-petani di sini juga berharap agar bisa kerjasama antara MBN dengan MBB ini bisa Betul. mengalokasikan Penjualan. Betul. penjualan. Ini Betul. kira-kira potensi tidak ke arah itu? Betul. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangan ke sini. Karena kalau dari segi nama saja sebenarnya kami Mitra BUMDes Nusantara. Jadi awalnya itu memang dibangun untuk memaksimalkan potensi-potensi dari keekonomian rakyat. Produk-produk BUMDes itu biar bisa naik kelas, terutama untuk membantu penjualan maksimalnya sampai sejauh mana nih. Oke. Kebetulan kemarin juga kita punya beberapa potensi untuk suplai garam ini ke industri makanan. Ya mungkin selama ini kita tahu bahwa suplai garam ke industri makanan itu didominasi sama garam impor ya, Mas. Iya. Cuma kemarin kami bergerak dari anak perusahaan kami, di mana Mitra BUMDes bersama Sliag, itu anak perusahaan kami. Kita coba mencari potensi di wilayah masing-masing itu apa, dan ternyata muncullah komoditi garam yang sekarang kita lihat di Kerangkeng ini, betul. Dan ternyata setelah kami cek tadi untuk barang, setelah kita lihat sebagai kualitas segala macam COA memang kayaknya sudah memenuhi standar. Dan kemasan juga sudah sesuai, karena ini yang dibutuhkan food industry memang bentuknya bulky ya, mau 20 kilo atau 50 kilo. Jadi ada kemungkinan untuk nanti sudah ngobrol juga dengan anak perusahaan kami yang mitra bersama Sliag. Mungkin akan kita coba proses untuk MOU dan kerjasama, Pak. Dimana mungkin kalau kita lihat dengan tadi kondisi Bapak potensi di sini 15 ton per hari. Itu jauh lebih mencukupi, Pak. Betul. Karena kami mungkin cuma sekitar tes di sekitar 30 atau 35 ton per 2 minggu. Per 2 minggu. Betul. Mencukupi ya. Betul. Jadi sebenarnya memang kita untuk ngebantu proses penjualan dari ekonomi kerakyatan biar produk di wilayah itu bisa naik kelas lah. Oke. Biar kita bisa masuk ke industri juga. Kurang lebihnya seperti itu. Terima Mungkin kasih. insya Allah sih setelah puasa udah mulai kita Proses ya. bukan proses lagi, malah udah harus sudah Eksekusi? mulai pengiriman. Oh. Jadi sebelum luar puasa biasa harus nih. sudah. Kita upload dia- untuk MBN. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat bukan Amin. cuma untuk koperasi tapi juga untuk kami sih juga di MBB dan MBN. MBN. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pak Denny. Sama-sama, terima kasih banyak. Nanti kita bincang-bincang kembali. Terima kasih. Setelah survei ke petani-petani garam yang ada di Kecamatan Kerangkeng, ternyata suplai garam ini nanti akan diakomodir oleh perusahaan dari PT MBB, Mitra BUMDes Bersama, yang nanti dari PT MBB ini akan masuk distribusinya melalui MBN atau Mitra BUMDes Nusantara yang akan masuk ke semua lini yang ada di Nusantara. Nah, ini Pak, rencana kapan sih kerjasamanya? Apa sudah berjalan kerjasamanya dengan petani garam di Kecamatan Kerangkeng? Kita harapkan mulai hari ini kita akan melakukan bersama Oke, dengan Pak siapa tadi? dengan Budi Setiawan Pak sebagai Budi Setiawan sebagai direktur di PT MBB. MBB. Oke, per hari ini. Ini dalam rangka untuk suksesi ekonomi kerakyatan yang ada di Indramayu. Harapannya apa sih, Pak? Harapannya kami masyarakat di wilayah Kerangkeng khususnya petani garam ini bisa terbantu untuk pemasaran, Mas. Membantu pemasaran dalam rangka produk lokal ini. Oke, siap. Berarti nanti akan dimaksimalkan ya. Harapannya terhadap betul. pemerintah perannya dimaksimalkan. Iya. Pemasarannya. Oke. Dan
nanti akan kita bincang-bincang berikutnya nih Pak. Ya. Seperti apa sih nanti dari pemerintahnya, dan kita pasti akan nanti ke pendopo dan mencari informasi harapan dari kita semua apa diakomodir atau tidak. Ya. Oke, terima kasih Pak.